Materi pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu 1. Perkenalan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Yang kedua, definisi dan tujuan penggunaan job order costing. Yang ketiga, karakteristik proses produksi berdasarkan pesanan. Yang keempat, karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang kelima, dokumen yang diperlukan dalam job order costing. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Pesanan atau job adalah satu unit atau serangkaian unit yang berbeda, menyediakan jasa yang berbeda ke setiap pelanggan. Contohnya ada percetakan, konstruksi, pembuatan perabot, perbaikan mobil, jasa kecantikan, dan lain sebagainya. Definisi atau pengertian dari sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, yaitu sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan penggunaan job order costing adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Karakteristik proses produksi berdasarkan pesanan. Yang pertama ada sifat produksi, yaitu terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima atau intermittent. Yang kedua, ada pengumpulan biaya produksi yang dilakukan pada kartu biaya pesanan, yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang ketiga ada tujuan produksi, yaitu untuk memenuhi pesanan. Yang keempat, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan. Yang kelima, akumulasi biayanya umumnya menggunakan biaya normal. Yang keenam, produk yang sudah selesai langsung diberikan oleh pemesan. Yang ketujuh, dasar produksi, yaitu atas dasar order. Yang kedelapan ada contoh dari perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yaitu ada perusahaan mebel, perusahaan modiste, perusahaan industri pesawat terbang, industri galangan kapal, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Yang keempat yaitu untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Yang kelima, harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut, yaitu rumusnya harga pokok persatuan sama dengan jumlah harga pokok produksi pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Pengelompokan biaya dalam kategori fungsionalnya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi, biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan barang. Biaya produksi terbagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, biaya non-produksi. Biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya non-produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Dokumen yang diperlukan dalam job order costing. Yang pertama, formulir permintaan bahan baku atau DM. Yang kedua, kartu jam kerja atau TKL. Yang ketiga, sumber dokumen yang lain. Selanjutnya ada contoh soal 1, rumus berdasarkan pesanan. Soalnya, sebuah perusahaan mengerjakan 100 pesanan jas hujan, dan berikut adalah rincian biaya-biayanya diminta untuk mencari harga satuan unit dari produk jas hujan. Ada bahan baku senilai 600.000, bahan tambahan senilai 100.000, tenaga kerja senilai 500.000, biaya overhead pabrik senilai 150.000, total biaya produksi senilai 1.350.000. Diminta harga satuan dari produk jas hujan adalah, kita pakai rumus